Hello，大家好，我的好朋友在台湾。Ini saya mau kasih pesan kepada teman-teman khususnya yang di Taiwan yang ilegal dan atau swasta ya. Ini pesan saya, mau dipakai terserah enggak ya enggak apa-apa. Saya cuma kasih saran. Ini terkhusus yang ilegal ya. Ini biasanya khususnya buat cewek-cewek yang suka koleksi emas, cincin, kalung, yang suka kayak barang-barang kayak gitu ya. Terus duitnya suka yang ditumpuk-tumpuk kayak gitu kan. Terus kayak HP banyak kayak gitu kan. Nah, ini saran saya, lebih baik duit itu nggak usah ditampung banyak-banyak, secukupnya saja. Kalau misalnya kalian punya barang-barang kayak gitu, lebih baik jangan berlebihan. Boleh saja, sah-sah saja. Saran saya gini, kalau kalian mau keluar kemana-mana ya, contohnya kalian mau ke warung Indo, terus barang-barang kamu ada semua di kontrakan. Kalau sudah ketangkep, itu biasanya udah nggak bisa balik lagi. Kalau kalian balik lagi ke kontrakan sama aja ngasih tahu teman-temannya di dalam kontrakan itu kan sama aja bahaya, ya kan nggak boleh itu. Terus kamu udah di penjara ya, maksudnya udah dikurung. HP nggak boleh megang segalanya. Nah masalahnya ini teman kamu jujur nggak? Kadang, kalaupun misalnya temen kamu jujur, baik segalanya, minta tolong, suruh nganterin barang kamu lah, suruh ngirimin duit kamu lah, kayak gitu. Itu belum tentu dikirimin. Pasti dicolong, dikurangin, atau enggak mau ngurusin. Nah, jika kalian pergi kemana-mana, misalnya kalian, yaitu aku bilang, punya mas-masan, punya HP-nya banyak, mau kemana saja, lebih baik dibawa. Karena alasannya apa? Yaitu, kalau udah dibawa, namanya apes, orang nggak tahu di luar sana tiba-tiba ketangkep. Itu duit, HP, gelang, itu disita semua sama imigrasi. Tapi dikembalikan, saya kasih tahu. Tapi tidak semuanya dikembalikan full. Kalau duit kurang dari bayarnya denda semasa kamu kabur, misalnya bawa 21.000, ternyata buat bayar dendamu aja nggak cukup, itu disita. Tapi kalau misalnya lebih dari 50.000, itu dipotong buat bayar denda kamu. Jadi denda kamu sekian, sisanya dikembalikan lagi. Karena ini saya mantan Solong Sonanto ya, banyak banget kejadiannya. Nah sampai nangis-nangis. Ceritanya gini, ada teman dia itu dikontrakan ya. Kontrakannya itu beda sama tempat kerjanya. Nah, dia punya gelang, punya emas, punya HP, punya banyak. Pokoknya barang-barang yang sangat penting. Dia kalau nggak salah itu lupa-lupa ingat dia ketangkepnya di mesnya, bukan di kontrakannya. Dia sampai sedih-sedih di sana, nangis-nangis karena ninggalin gelang, mas-masan, HP, ya kan, yang pasti ada duitnya. Nelponin teman satu pun nggak ada yang respon. Nih aku kasih tahu. Jadi dia ditangkap itu dalam keadaan pakai baju tidur. Udah pakai baju-baju yang dia pakai keseharian di situ. Dia nggak ada yang bantu temennya ngirim apa ke dia karena kontaknya aja lost gitu. Nah itu kesalahannya. Makanya saya kasih tahu buat teman-teman ya. Saran saya mau dipakai ya monggo, enggak ya udah. Terus satu hal lagi, yang namanya orang swasta ya, itu ketangkep. Minim lah di kantong ada uang 2.000. Itu harus buat pegangan 2.000 ya. Alasannya apa? Nanti kalau sudah sampai di penjaranya sana, itu nanti buat keperluan kalian sendiri. Beli softtek apa segalanya di situ, pakai uang sendiri. Ya kalau misalnya temennya baik-baik ngasih, ya oke lah. Kalau temennya nggak ada duit juga gimana? Terus buat bayar fotokopi, foto apa sih, buat foto bikin paspor, itu kalau nggak ada duit siapa yang mau ngasih? Itu nggak peduli tuh cangkuannya apa sih petugasnya, pokoknya minta-minta. Tapi alhamdulillah saya di dompet ada duit
ada ketangkep juga, dia sama sekali nggak megang duit. Jadi dia bingung, otomatis kan suruh foto bayar pakai duit. Lupa waktu itu. Jadi saya ngasih ke dia, alhamdulillah dia juga baik. Begitu dia minta kiriman sama pacarnya, saya juga diganti duitnya, malah dilebihin. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau ditanyakan di penjara tuh kayak gimana.